Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, bakal tetap memanggil Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni terkait kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi, Kuansing, Suhardiman Ambi. Meskipun Menhut telah mengembalikan amplop dari Bupati Kuansing, Suhardiman Ambi, namun KPK menyayangkan Raja Juli Antoni yang tidak memberikan laporan perihal tersebut. Pasalnya, meski Raja Juli Antoni sudah mengembalikan amplop dari Suhardiman Ambi, hal tersebut tidak menghapus pelanggaran hukum jika nantinya ditemukan ada unsur pidana. PLT Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Hussein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jumat, 4 Juli 2026, mengatakan, "Ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya. Tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, yaitu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik. Mestinya itu kesadaran dari pihak PN, penyelenggara negara, nya karena memang itu kan bukan hal yang disampaikan atau diberitahu. Jadi, seharusnya PN sudah mengetahui hal-hal yang menjadi kewajibannya, melapor saat menerima amplop," imbuhnya. Hussein menyebut saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman soal isi amplop yang dikembalikan Raja Juli. Ia menuturkan, penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apakah amplop tersebut berisi uang atau tidak. Apakah BB, barang bukti, uangnya itu ada, kan baru dikumpulkan keterangan dari bendahara, staf-staf bupati, dan lain-lain. Kemudian pertemuan dengan Menhut itu ada fakta pertemuannya. Tapi, apakah ada bukti uangnya, nanti itu masih didalami, urainya. Dalam kesempatan yang sama, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan klarifikasi Raja Juli soal amplop dari Suhardiman menjadi pintu masuk untuk mengusut tuntas kasus Bupati Kuansing ini. Budi pun menekankan pihaknya membuka peluang untuk memanggil Raja Juli demi kejelasan kasus. Apa yang disampaikan tersebut tentu menjadi pengayaan informasi bagi penyidik. Apakah uang dalam amplop yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan proses pelepasan izin kawasan hutan, ujar Budi. Sehingga penyidik tentu terbuka untuk melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang dapat menjelaskan hal tersebut. Lanjutnya, penyidik KPK mencurigai upaya pemberian amplop tersebut memiliki kaitan erat dengan praktik suap pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas, HPT. KPK menjadikan klarifikasi yang Raja Juli Antoni sampaikan sebagai pintu masuk untuk mengusut tuntas skandal tata ruang ini. Lembaga anti rasuah tersebut juga mengonfirmasi bahwa penyidik sudah mengantongi bukti awal terkait cara Bupati mengumpulkan dana rasuah sebelum mendatangi kantor kementerian. Apa yang disampaikan tersebut tentu menjadi pengayaan informasi bagi penyidik. Apakah uang dalam amplop yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan proses pelepasan izin kawasan hutan? Ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat, 3 Juli 2026. Hal ini sebagaimana keterangan awal yang didapatkan KPK, adanya pengumpulan uang oleh Bupati dari sejumlah KUD di wilayah Kuansing. Sehingga penyidik tentu terbuka untuk melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang dapat menjelaskan hal tersebut, ucapnya. Pertama, saya sudah membaca berita yang beredar melalui media online maupun media sosial bahwa terkait dengan kasus Bupati Kuansing yang di OTT karena jual beli jabatan. Namun dalam pendalaman dari KPK juga terkait dengan pelepasan kawasan di Kuantan Singingi. Nah, untuk itu saya ingin merespon kepada publik. Pertama, kami dari Kementerian Kehutanan, terutama saya sebagai Menteri Kehutanan, mendukung penuh segala upaya pemberantasan korupsi di Republik ini. Tentu kami akan membantu KPK, akan kooperatif ya, dan termasuk pertemuan pagi hari ini adalah inisiatif pribadi saya, itikat baik saya untuk membantu proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ini. Saya secara pribadi dibesarkan di tradisi ormas, NGO, politik
yang anti terhadap korupsi, anti terhadap suap. Keluarga saya juga, saya dianugerahi keluarga yang juga sangat anti dengan segala bentuk korupsi. Saya dianugerahi istri, 2 orang anak yang sudah dewasa, yang setiap hari juga rewel kepada saya untuk agar saya tetap kembali pada niat awal kenapa menjadi politisi dan kenapa menjadi pejabat publik. Dan karena itu sekali lagi hari ini saya memiliki itikat baik ya, akan berkooperatif bersama dengan KPK untuk membongkar setuntas-tuntasnya ya, apa yang terjadi Pertama, sebelumnya ya, itikat baik ini juga adalah itikat baik untuk melawan korupsi ini juga adalah perintah dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Sebagai Menteri, saya diamanahkan untuk menciptakan forest governance, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan ya. Dan terus sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif ya, karena ini bagian dari kami berbenah kalau benar toh ada masalah tersebut. Klarifikasi pertama saya bahwa benar tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kwan Sing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka. Bupatinya mengirim surat resmi, dipublis di media sosial saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir, ada notulensi. Jadi kalau suatu saat pihak KPK memerlukan atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan apa yang saya sebutkan tadi. Dalam audiensi itu ternyata Bapak Bupati Kwan Sing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map ya. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut, dan saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. 2 Juni adalah hari Selasa. Saya cuma punya satu ajudan, saya bilang, Mbak nanti berangkat hari Jumat, itu tanggal 5 Juni. Tapi ternyata tidak bisa 5 Juni karena ajudan saya harus tetap menempel kepada saya, membantu saya, karena tanggal 5 Juni itu saya bertemu dengan Jamdatun dalam urusan lain ya, di Dirjen PHL, bertemu Jamdatun. Akhirnya saya katakan kalau gitu Jumat depan, yaitu tanggal 12 Juni. Hari Kamisnya tanggal 11 Juni Pak Sekjen mengeluarkan surat jalan ya, surat perintah kepada ajudan saya untuk mendatangi Bupati Kuantan Sing ini, dan saya pribadi menelpon Bapak Kapolda Riau untuk membantu memfasilitasi ajudan saya bertemu dengan Bupati Kuantan Sing ini di Kapolres Kuantan Sing ini. Jadi tanggal 12 teman-teman semua, Jumat ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Sing ini. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Nah, ini tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ya. Awas tuh ya. Ini yang menerima ya, Bapak Dr. Suhardiman Ambi, Bupati Kuantan Sing ini. Ya, pakai matre. Ini ajudan saya Bambang Karyadi. 12 Juni pukul 14.57. 17 hari sebelum OTT ya, sebagai tanggung jawab moral saya, tanggung jawab publik saya sebagai pimpinan di sini, kami sudah mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati ketika audiensi tersebut. Pak, itu dilaporkan ke KPK juga nggak Pak? Nah, supaya jelas, ini saya fotokopi yang gede buat teman-teman semua ya. Nah, ini sudah ada, ini sudah dikembalikan. Oke. Oke, tuh, oke. Fotonya, ini fotonya juga ada. Ini ada fotonya, ini Pak Bupati, ini ajudan saya, ya. Jadi 12 Juni sekali lagi, 12 Juni
17 hari sebelum OTT itu, sebagai tanggung jawab moral saya, sebagai komitmen untuk memberantas korupsi, ya, gratifikasi, saya kembalikan amplop yang saya sebenarnya tidak tahu apa isinya dan saya merasa itu bukan hak saya. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan dikatakan ada pengembangan kasus terhadap dalam pengembangan kasus terkait dengan pelepasan kawasan hutan, yang bisa saya katakan per hari ini ada Dirjen Planologi, tidak ada satu surat pun, tidak ada satu SK pun yang saya keluarkan untuk pelepasan kawasan hutan di Kuantan Sengingi. Jadi tidak ada sejengkal kawasan hutan pun ya di Kuantan Sengingi yang dalam otoritas saya keluarkan menjadi non kawasan hutan atau APL. Jadi sekali lagi kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, teman-teman semua, saya memiliki komitmen ya untuk memberantas korupsi, akan bekerja sama, akan kooperatif dengan KPK. Tapi secara pribadi, seorang yang tumbuh di ormas, di NGO, di tradisi politik, dari keluarga yang juga anti korupsi, saya sudah melaksanakan usaha saya ya untuk memberantas korupsi. Dan sekali lagi, amplopnya sudah dikembalikan tanggal 12 Juni, 17 hari sebelum OTT terjadi. Dan kedua, tidak ada sejengkal kawasan hutan pun yang saya otorisasi dikeluarkan di Kuantan Sengingi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.